bimbingan konseling. Pada mulanya, bimbingan konseling ini berawal di United States of America pada tahun 1898. Pada periode perkembangannya, ada beberapa periode. Pertama, periode embrio pada tahun 1898 sampai 1907. Kemudian, periode pertumbuhan pada tahun 1908 sampai 1918. Kemudian ada periode pergolakan pendidikan pada tahun 1918 sampai 1929. Yang selanjutnya, periode ketaktentuan ekonomi pada tahun 1929 sampai 1945. Dan yang terakhir, periode modern pada tahun 1945 sampai sekarang. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas konseling individual. Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi, konseling individual adalah suatu proses konseling yang dilakukan oleh seorang konselor dengan seorang konseli yang sedang mengalami masalah, yang dilakukan oleh seorang profesional untuk mengentaskan suatu masalah. Kemudian, ada tujuan dari konseling individual. Yang pertama, tujuan perkembangan. Menurut Gibson, tujuan perkembangan dari konseling individual ini adalah klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut. Yang kedua, tujuan pencegahan, yaitu konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, tujuan perbaikan. Konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan oleh konseli. Dan yang keempat, tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengentasan, keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Yang kelima, tujuan penguatan, yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dirasakan, dilakukan, dipikirkan oleh konseli. Yang keenam, tujuan kognitif, yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Yang ketujuh, tujuan fisiologis, yaitu menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. Dan selanjutnya, yang kedelapan, tujuan psikologis, yaitu membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Kemudian, ada tahapan-tahapan atau proses dari konseling. Yang pertama, ada tahap permulaan. Yang kedua, ada tahap pertengahan. Yang terakhir, ada tahap akhir. Tahapan awal atau tahap permulaan, yaitu ada penstrukturan, yaitu membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Kemudian memperjelas dan mengidentifikasi sebuah masalah dari klien. Yang ketiga atau yang selanjutnya, membuat penafsiran dan penjajakan. Yang selanjutnya, kita menegosiasikan kontrak. Nah, kemudian tahap pertengahan. Tahap pertengahan ini kita mulai sudah bekerja atau menjelajahi dan mengeksplorasi masalah-masalah yang ada yang dimiliki oleh klien. Dan yang terakhir, tahap akhiran, yaitu ada kesimpulan, pemberian saran, dan kalau perlu memberikan sebuah nasihat. Yang selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam konseling individual. Yang pertama, ada leading atau memimpin atau mengarahkan konseling. Kemudian ada fokus menganalisis, kemudian konfrontasi, ada diam, ada penafsiran, kemudian kesimpulan, pemberian nasihat, dan pemberian informasi. Yang selanjutnya, ada pendekatan konseling individual. Pendekatan konseling individual ini terbagi beberapa macam teori. Ada teori dari Gestalt, kemudian pendekatan secara behavioral, kemudian humanistik, kemudian psikoanalitik, dan REBT. Yang selanjutnya, ada komponen-komponen dalam konseling individual. Yang pertama, konseling menyadari bahwa dirinya bermasalah. Yang kedua, konseling menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan. Yang ketiga, konseling mencari sumber atau mencari konselor atau mencari siapa yang mau membantu dirinya. Kemudian selanjutnya atau yang keempat, konseling terlibat secara aktif dalam proses konseling. Dan yang terakhir, konseling mengharapkan upaya bantuan daripada konselor. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, atau siapapun yang menonton video ini. Mungkin barangkali ada teman-teman semua yang belum tahu, silahkan bisa ditonton video ini
atau barangkali teman-teman yang sudah mengetahui tentang materi ini, apabila ada sebuah kesalahan atau perbedaan pemahaman dalam hal ini, boleh langsung komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.